Kita bagaikan buih di lautan yang terhempas sekarang, tercerai-berai, tak ada lagi kekuatan, tak ada lagi persatuan, dan Allah telah mencabut rasa takut. Orang baterainya ada lima, semua Ada orang lima nih, Bu. ada lima. Baterai ini namanya baterai harus di-charge setiap hari. Iya. Nah, di-charge-nya pakai apa? Bahasa kasih sayang, love languages. Nah, lima ini Lima ini di mana aja? ini di sini. Oh, di sini semua nih, Bu? di sini. Heeh. Yang membedakan orang satu dengan orang lain, urutannya yang beda baterainya. Oke. Ya, ada istri yang baterai pertamanya physical touch. Oh, oke. Ya, Physical ada touch. biasanya punya suami nanti beda baterai pertamanya. Mm-mm. Jadi urutannya ini yang beda-beda. Apa aja sih, Bu? Physical touch. Physical touch, Ah. kemudian act of service, Act pelayanan, of service, pelayanan. word of affirmation, kata-kata kata-kata, pujian, ah. ya, atau kata-kata dukungan, ya, kemudian quality time, Oh, waktu yang berkualitas. Berikutnya Eh, jadi ada lima. ada 5. Ya, semuanya lima-limanya ada di otak. Oke. Cuman urutan baterainya itu Beda-beda. 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 Ya. Dan gift satu lagi, gift. Gift. Hadiah. Oh, hadiah. Hadiah. Ya. Kita semua suka. Tapi ada yang suka banget gitu. Misalnya saya lima-limanya suka. Tetapi rupanya berdasarkan watak saya, baterai pertama saya physical touch. Physical touch. Ya. Suami saya baterai pertamanya bukan physical touch. Apa dia? Dia pelayanan. Oh, act of service. Act of service. Maka selama ini dia menyatakan cintanya dengan melayani saya, misalnya betulin HP saya yang rusak, betulin rumah, rapiin rumah. Menurut harusnya kalau saya belajar dari misalnya sebelum nikah belajar ini, waktu saya lihat suami saya melayani, saya harus tahu bahwa itu tandanya dia cinta sama saya. Tapi karena baterai pertama sentuhan fisik, saya menganggap dia cinta kalau dia gandeng saya kak, peluk saya kak. Karena baterai saya itu. Jadi kita harus tahu nih, oh buat dia act of service itu adalah bentuk cinta. Bentuk bahasa cinta. Mungkin kalau buat kita physical touch nggak Iya. nyambung Nggak nih. nyambung kan? Kita ngerasa nggak disayang. Memang sesusah itukah jalurnya atau pendakinya yang kurang persiapan? Jadi penanggungan itu punya ketinggian 1653 mdpl. Emang terkesan mudah karena gunungnya pendek. Coba kita bandingin sama Gunung Prau. Gunung dengan ketinggian 2590 mdpl versus gunung dengan ketinggian 1653 mdpl. Dari segi jarak, penanggungan via Tami Ajeng punya jarak 4,5 km, sedangkan perahu via Dieng jaraknya 3,17 km. Dari segi penambahan ketinggian, penanggungan punya penambahan ketinggian 1020-an meter ke atas, sedangkan perahu 540-an meter ke atas. Kalau dilihat dari ketinggian puncak gunungnya aja, penanggungan emang jauh lebih pendek. Tapi jangan cuma dilihat dari itu aja, lihat juga titik startnya ada di ketinggian berapa mdpl dan jarak tempuhnya yang bakal kita lalui itu berapa kilometer. Dimulai dari daki nafsi, kemudian ke ahliku, sampai keluarga, mawadah warahmah. Di puncaknya kau kan temui dasar-dasar golongan, tahap demi tahapnya teramat menyulitkan. Alangkah sukanya menempuh jalan yang sukar lagi mendaki. Nanti ketika di akhir perjalanan, itu adalah tataran tertinggi. Kau kan temui lembaga goib, tata aturan tertata rapi, tak terbaca kecuali bagi
memenuhi kekekalan Allah. Manusia ada di dalam kefanaan, tapi mereka dalam keabadian. Itulah hamba-hamba Allah terpilih, pemegang panji Al-Baqiyatus Sholihah. Insya Allah dengannya khilafah Islam akan tegak, insya Allah. Hari kiamat adalah hari akhir, penghidupan seluruh makhluk hidup yang harus kita percayai. Adanya akhirat yang kekal abadi. Hari kiamat diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan seluruh bumi dan isinya. Sesuatu yang muncul sebelum atau menjelang hari kiamat: terbitnya matahari dari barat, pendeknya perjalanan waktu, munculnya Ad-Duhon yang memenuhi ruang langit dan bumi, keluarnya binatang melata yang mampu bicara fasih kepada manusia, dan munculnya sosok Dajjal. Dia adalah sang Dajjal yang dikenal dengan sebutan si mata satu, yang akan menyebabkan keresahan pada hari akhir dan mengaku sebagai Tuhan. Kedua tangan dia memiliki mukjizat, membunuh dengan mudah dan bisa menghidupkan lagi. Dia menjelajahi seluruh bumi, tak ada satupun daerah pun yang terliputi kecuali Mekah dan Madinah. Maka dia mengelilingi dunia dengan alasan menghancurkan. Ada satu pun tidak terbukti kecuali Mekah dan Madinah. Maka dia mengelilingi dunia dengan alasan menghancurkan. Ada satu pun tidak terbukti kecuali Mekah dan Madinah. Maka dia di hari-hari mereka yang di tangan mereka tergenggam pedang, yang terhubung menghalangi dia dari keduanya. Suatu saat hidup ini mati, hidup ini bumi akan mengalami kepunahan masa. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada matahari. Kelak matahari akan semakin panas, air laut terpental ke bumi. Lontong,
lontong-lontong